Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dengan saya Saputra, mahasiswa Universitas Haloleo, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, program studi Oceanografi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang ocean color. Adapun timeline dalam materi video kali ini diantaranya adalah pengertian ocean color, jenis-jenis ocean color, kemudian cara kerja ocean color, fungsi ocean color, dan sensor dan data dari ocean color. Oke, next. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ocean color. Istilah ocean color atau inderaja warna air laut diartikan sebagai inderaja yang memanfaatkan radiasi JEM yang dipantulkan dari bawah permukaan laut. Hal ini sesuai dengan perkataan dari Hovis tahun 1980. Nah, radiasi JEM yang dimaksud di sini adalah radiasi elektromagnetik atau yang biasa disebut sebagai kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat melewati ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Next. Kemudian pembahasan yang kedua ada jenis-jenis ocean color. Berikut ini beberapa jenis ocean color yang umum digunakan dalam inderaja. Yang pertama ada klorofil A. Jadi klorofil A sendiri bisa diartikan sebagai pigmen yang hadir dalam fitoplankton, organisme mikroskopis yang melakukan fotosintesis di laut. Klorofil A digunakan sebagai indikator utama keberadaan fitoplankton dan produktivitas primer laut. Konsentrasi klorofil A diukur atau diestimasi menggunakan data ocean color untuk memahami kelimpahan dan distribusi fitoplankton. Kemudian yang kedua ada kecerahan air atau dalam bahasa Inggrisnya water leaving radiance. Kecerahan air mencerminkan jumlah cahaya yang terpancar kembali dari permukaan laut setelah memahami penyerapan oleh air laut, partikel tersuspensi, dan zat-zat terlarut di dalamnya. Data kecerahan air yang diperoleh dari ocean color digunakan untuk mengukur kejernihan air, menentukan tingkat kekeruhan, dan memahami transparansi optik perairan laut. Kemudian yang ketiga ada partikel tersuspensi. Data ocean color digunakan untuk mengestimasi konsentrasi partikel tersuspensi di air laut. Partikel tersuspensi mencangkup partikel padat, lumpur, sedimen, dan materi organik yang mengambang di dalam air. Informasi tentang partikel tersuspensi membantu dalam pemahaman tentang kondisi sedimentasi, erosi, dan kualitas air laut. Yang keempat ada penyerapan gelombang, yaitu data ocean color juga dapat digunakan untuk mengestimasi penyerapan cahaya oleh zat-zat terlarut, seperti misalkan pigmen non-klorofil, bahan organik larut, dan zat-zat kimia dalam air laut. Penyerapan gelombang membantu dalam memahami komposisi kimia dan kualitas air laut. Dan yang terakhir, ada jenis yang terakhir yaitu warna air. Data ocean color juga digunakan untuk mengestimasi warna air laut. Warna air merupakan indikator. Kalau kita berbicara warna air, yaitu warna air ini merupakan indikator visual yang diperoleh dari karakteristik spektral cahaya yang dipantulkan oleh permukaan laut. Variasi warna air memberikan informasi tentang keberadaan zat-zat terlarut, partikel tersuspensi, dan fitoplankton di perairan laut. Melalui pengukuran dan analisis data ocean color, kita dapat memperoleh informasi yang berharga tentang keberagaman dan dinamika ekosistem laut, kualitas air, serta perubahan di lingkungan perairan laut. Kita masuk yang berikutnya, next. Cara kerja ocean color. Cara kerja ocean color sendiri ada terbagi menjadi 5 ya. Yang pertama itu ada sensor satelit. Ocean color atau warna laut biasanya kan merujuk pada penggunaan dan analisis spektral cahaya yang dipantulkan atau dipancarkan oleh permukaan laut. Hal ini berguna untuk memahami kualitas air laut termasuk keberadaan fitoplankton, kandungan sedimen, dan kondisi ekosistem laut secara umum. Berikut ini adalah cara kerja ocean color secara umum. Kita mulai yang pertama yaitu ada sensor satelit. Sensor-sensor satelit seperti moderate resolution imaging, spektroradiometer atau biasa disebut MODIS, atau biasa dalam bahasa Inggrisnya itu Visible Infrared Imaging Radiometer Suite atau VIIRS. Biasa digunakan untuk mengukur radiasi elektromagnetik dari permukaan laut.
Biasanya mereka mengambil gambar dalam berbagai panjang gelombang termasuk cahaya, tampak, dan inframerah dekat. Kemudian yang kedua ada penyerapan dan penyebaran cahaya. Ketika cahaya matahari mencapai permukaan laut, sebagian cahaya diserap oleh air laut dan sebagian lainnya disebarkan oleh partikel dan zat-zat terlarut dalam air. Fitoplankton, pigmen alami, dan partikel sedimen memainkan peran penting dalam proses ini. Kemudian yang ketiga ada spectral analysis. Sensor satelit mengukur intensitas cahaya dalam berbagai panjang gelombang membentuk spektrum. Dari spektrum ini informasi penting dapat diekstraksi, misalnya klorofil dalam fitoplankton memiliki penyerapan yang khas pada panjang gelombang untuk memperkirakan kelimpahan fitoplankton. Dan yang keempat ada algoritma pengolahan data. Data yang diperoleh dari sensor satelit kemudian diproses menggunakan algoritma yang kompleks untuk menghitung parameter-parameter oceanografi seperti konsentrasi klorofil A atau indikator utama fitoplankton, kecerahan air, dan kejernihan. Algoritma ini dikembangkan berdasarkan korelasi empiris antara cahaya yang terukur dan karakteristik fisiokimia air laut. Dan yang terakhir ada cara kerja pemetaan dan analisis. Hasil pengolahan data yang digunakan untuk membuat peta oceanografi seperti peta klorofil A atau tingkat eutrofikasi. Data ini penting untuk pemahaman dan pengolahan ekosistem laut, penelitian iklim, dan pemantauan polusi. Dengan memantau ocean color, ilmuwan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang ekosistem laut dan mengidentifikasi perubahan yang mungkin saja terjadi ya dari waktu ke waktu. Informasi ini penting untuk pemeliharaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan pengambilan keputusan yang tepat dalam pengolahan pesisir dan perikanan. Oke, next. Berikutnya di sini kita akan bahas tentang sensor dan data dari ocean color. Ada beberapa sensor dan data ocean color yang umum digunakan. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu sensor satelit. Sensor satelit yang pertama yaitu ada moderate resolution imaging spectroradiometer atau biasa disebut MODIS. Sensor ini terpasang di satelit Aqua dan Terra. Satelit Aqua dan Terra ini adalah salah satu satelit oceanografi ya. Kemudian MODIS mengukur intensitas cahaya dalam berbagai panjang gelombang dari ultraviolet hingga inframerah dekat. Visual Infrared Imaging Radiometer Suite atau biasa disingkat VIIRS. Sensor ini terpasang di satelit Suomi NPP dan satelit NOAA GPSS. VIIRS juga mengukur intensitas cahaya dalam berbagai panjang gelombang, termasuk cahaya tampak dan inframerah dekat. Kemudian ada yang kedua, sensor in situ, radiometer bawah permukaan, subsurface radiometer. Nama lainnya yaitu subsurface radiometer ya. Sensor ini biasanya digunakan untuk mengukur cahaya yang ada di bawah permukaan laut. Sensor ini memberikan informasi tentang penyerapan cahaya oleh fitoplankton dan zat-zat terlarut di dalam air laut. Radiometer atas permukaan atau above surface radiometer, sensor yang biasa digunakan untuk mengukur cahaya yang dipantulkan oleh permukaan laut. Data yang diperoleh dari sensor ini memberikan informasi tentang reflektansi dan warna laut. Kemudian yang terakhir ada data dari ocean color. Data yang pertama yaitu ada data klorofil A. Konsentrasi klorofil A adalah parameter utama dalam ocean color yang digunakan sebagai indikator keberadaan fitoplankton, dan data ini memberikan informasi tentang kelimpahan dan distribusi fitoplankton di laut. Kecerahan air dalam kurung water living radiance. Data kecerahan air memberikan data tentang kecerahan air ini memberikan informasi tentang jumlah cahaya yang terpancar kembali dari permukaan laut sebelah penyerapan oleh air dan partikel-partikel di dalamnya. Data ini membantu dalam memahami kualitas air dan kejernihan laut. Kemudian ada data tersuspensi. Data partikel tersuspensi ini mencerminkan jumlah dan distribusi partikel padat yang terdapat di dalam air laut. Ini mencangkup partikel sedimen, lumpur, atau partikel organik yang dapat mempengaruhi kecerahan air dan kualitas perairan.
Kemudian ada data kualitas pantai, data ocean color yang berkaitan dengan kualitas pantai juga memberikan informasi tentang kualitas air di dekat posisi termasuk parameter seperti konsentrasi, klorofil A, kecerahan air, dan adanya gangguan polusi atau alga beracun. Data ocean color yang digunakan untuk pemantauan pemodelan dan analisis ekosistem laut, kualitas air, bahkan mungkin perubahan iklim serta pemantauan perikanan. Data ini memungkinkan para ilmuwan serta pengelola sumber daya laut untuk memahami dan mengelola lingkungan laut dengan lebih efektif. Dan kita masuk pada timeline yang terakhir, yaitu fungsi dari ocean color. Ocean color sendiri memiliki beberapa fungsi penting dalam pemahaman dan pengelolaan sumber daya laut, yaitu diantaranya pemantauan fitoplankton, pemantauan kualitas air, pemahaman iklim, pemantauan kualitas pantai, kemudian pemantauan perikanan. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu fungsi yang pertama, yaitu pemantauan fitoplankton. Dengan adanya ocean color, kita dapat melakukan pemantauan terhadap fitoplankton. Fitoplankton, seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, adalah organisme mikroskopis yang hidup di perairan dan berperan penting dalam siklus kehidupan laut. Ocean color digunakan untuk memantau kelimpahan dan distribusi fitoplankton. Informasi ini berguna dalam pemahaman tentang kesehatan ekosistem laut dan produktivitas primer dan rantai makanan laut. Kemudian ada pemantauan kualitas air. Ocean color membantu dalam pemantauan kualitas air laut seperti parameter konsentrasi klorofil A, cairan air, dan kejernihan dapat diestimasi menggunakan data ocean color. Informasi ini penting untuk pemahaman tentang polusi, eutrofifikasi, dan perubahan lingkungan di perairan laut. Kemudian ada pemahaman tentang iklim. Ocean color juga digunakan dalam pemahaman tentang interaksi antara lautan dan atmosfer dalam konteks perubahan iklim. Konsentrasi klorofil A dan distribusi termal di permukaan laut memberikan informasi tentang perubahan suhu dan sirkulasi lautan. Data ocean color digunakan dalam model iklim untuk memprediksi iklim global. Kemudian fungsi yang berikutnya yaitu pemantauan kualitas pantai. Ocean color dapat digunakan untuk memantau kualitas air di sepanjang garis pantai. Peningkatan konsentrasi klorofil A atau partikel sedimen dapat menunjukkan adanya masalah polusi atau degradasi lingkungan di daerah pesisir. Informasi ini penting dalam pengelolaan pesisir, parawisata, dan keberlanjutan sumber daya pantai. Kemudian ada yang berikutnya, yaitu pemantauan kualitas pantai. Maksud saya pemantauan perikanan, sekaligus salah satu fungsinya yang terakhir yaitu pemantauan perikanan. Nah, di pemantauan perikanan ini ocean color memberikan informasi tentang pola dan distribusi fitoplankton yang merupakan sumber makanan utama bagi ikan dan organisme laut lainnya. Data ocean color dapat membantu dalam pemantauan perikanan, memprediksi musim tangkapan, dan mengidentifikasi daerah penangkapan ikan yang potensial. Pemanfaatan ocean color dalam pemantauan laut memungkinkan kita untuk memahami dinamika ekosistem laut secara lebih baik, mengidentifikasi perubahan, dan mengambil langkah-langkah untuk menjaga keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan laut. Oke, setelah tadi sedikit penjelasan mengenai ocean color. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat bagi para pemirsa yang telah menyaksikan video saya. Mungkin apabila ada kekurangan dari video saya, mohon maaf, karena sesungguhnya saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.